ke sungai yang agak besar, tapi dia banyak semak-semak di atasnya. Jadi kita nggak berani untuk ngelewatin gitu. Padahal kita lihat ada jalan turun, jalan setapak turun, tapi kita nggak berani untuk ngelewatin. Karena banyak itu, akhirnya kita jalan terus, kita ketemu sungai yang agak besar, kita jalan, kita udah senang. Mungkin ini sungai akan membawa kita kemana. Tapi ketika kita jalan di pinggir sungai itu, kita dengar suara orang teriak gitu. Woi, woi, gitu, teriak. Sampai, gimana ya, kita dengar, ini kita yang teriak apa siapa nih gitu. Tapi emang belum kelihatan, akhirnya kita jalan terus, masih dengar lagi suara woi woi gitu. Kita lihat ke seberang, ternyata di seberang itu kampung, perkampungan gitu. Baru kita alhamdulillah ketemu kampung. Dan orang kampung itu ngumpul rame-rame, bukan satu orang, tapi hampir ada 5-6 orang, mungkin mereka petani atau gimana. Jadi pas saya lihat orang kampung itu melambai-lambai tangan, mereka seperti nyuruh kita balik. Jangan terus ke sana, tapi balik sambil ngelambai tangan, balik gitu. Kita bingung ya. Saya pikir nanti pas kita lurus mungkin ada jembatan atau ada jalur yang bisa ke kampung itu, tapi mereka ngasih tangan seperti jangan, dan tangan yang kirinya bilang balik. Kita akhirnya ngambil keputusan untuk balik. Apa kita mesti lewat jalur yang tadi ada jalan setapak gitu loh. Jadi ya kita akhirnya balik gitu. Ketika kita mundur lagi ya hampir sekitar 100-200 meter agak menanjak, kita ambil jalur itu. Kita ambil jalur turun itu, memang jalurnya dia masih kecil, bebatu-batu, tapi atasnya itu benar-benar ketutup sama pohon-pohon yang nutupin jalur. Jadi saya jalan ketutup, bukan sungai terbuka ya. Bukan sungai terbuka, tapi sungai yang tertutup sama ranting-ranting. Akhirnya kita lewatin jalur itu, turun, dan semak-semak yang di pohon itu ternyata sarang ular. Itu kita lewat. Iya, waktu itu udah nggak mikir itu ular berbisa, ular nggak berbisa. Cuma yang kita tahu kita ketemu kampung, kita bisa selamat gitu loh. Pas kita turun itu bener-bener di batang-batang pohon itu ular ngelingker-lingker. Ada yang jatuh ke air, ngelewatin depan kita, cuma bisa teriak-teriak. Takut. Kalau saya bilang nggak takut, itu bohong gitu loh. Jadi ketika mental kita yang kuat itu udah 2-3 hari ibaratnya tersesat di gunung itu. Dan ketika kita punya harapan terakhir untuk ketemu kampung dan kita ketemu satu rintangan terakhir yang kita nggak tahu itu berbisa atau enggak gitu, takut. Karena takut saya itu ular berbisa, dikit lagi ketemu kampung, saya malah dipatok, itu ibaratnya kayak gitu. Karena saya nggak bawa diri sendiri. Waktu itu saya bawa adik saya gitu. Jadi karena jalan sama adik saya, jadi saya mikirinnya tuh 2 pikiran. Tapi tetap kita jalanin, akhirnya kita ambil kayu yang gede satu, saya paling depan tuh mukulin ular-ular biar ya nggak mukul ya sih, maksudnya itu rumah mereka ya, kita yang numpang lewat ya cuma bisa ngedorong-dorong ular itu untuk ngejauh dari kita, akhirnya kita bisa lewat, alhamdulillah nggak ada yang kenapa-napa gitu. Jadi ada yang saya lupa tadi itu. Jadi ketika kita ketemu rokok Minak Jinggo itu yang bekas bungkus rokok yang saya kantongin, akhirnya kita sampai tenda. Ketika kita buka tenda, saya coba salin baju yang udah kotor, saya keluarin lagi itu rokok. Dan ternyata rokok itu bukan rokok itu daun yang lebar, yang tebel. Dan semua anak-anak teman-teman saya panggil, saya suruh lihat, dan semuanya shock. Itu yang bikin mereka masuk tenda, nggak ada berani jaga di luar. Karena memang saya juga berpikir ulang itu kenapa bisa jadi daun gitu. Karena saya yakin yang saya ambil bungkus rokok, saya kantongin lagi, ternyata pas dikeluarin kenapa jadi daun. Itu sesuatu yang nggak masuk akal menurut saya. Saya terusin lagi ceritanya yang pas saya udah nyingkirin ular-ular itu, ular-ular udah saya singkirin dari batu-batu, saya suruh adik saya jalan duluan, terus teman-teman saya yang lain, baru kita semua sampai. Nah, ketika sampai di seberang itu, kita nemuin jalur kecil, yang nggak sebesar yang di seberang sana yang kita lewatin, tapi seberang sininya itu jalurnya kecil, tanah. Jalan setapak yang pinggirnya itu pohon wortel, pohon bawang. Udah seneng banget ketemu kayak gitu tuh, udah kayak wah ini udah ada di peradaban, udah ada selamat lah kita gitu kan.
Kita lewat terus gitu, kita jalan turunan, sampai kita lihat satu rumah yang ya semi warung juga. Ternyata bapak yang teriak-teriak dari seberang itu sama beberapa orang yang punya kebun di situ. Jadi kita berhenti di situ, kita istirahat, bapaknya langsung nyuruh, udah istirahat gitu. Sana ke kamar mandi, cuci muka gitu, udah kita iniin. Kita memang udah nggak punya apa-apa, udah nggak punya logistik, nggak punya apa-apa. Ketika kita udah ngumpul, katanya udah ada disiapin waktu itu, ya super mie ya, bukan Indomie, super mie. Udah dimasak sama bapak itu, kita suruh makan rame-rame, bapak itu ngeliatin kita semua. Kita makan sambil ngobrol-ngobrol, nanya dari mana, gini-gini, masih biasa gitu, masih biasa. Tapi setelah selesai makan, si bapak itu nanya satu pertanyaan yang menurut saya cukup aneh gitu. Dia nanya ke Adi namanya. Gitu. Dia nanya, dari mana? Dari Tanah Abang Pak, Jakarta. Oh iya, berapa orang? 8 orang Pak. Coba hitung lagi. Kita berlapan Pak. Ya udah coba kamu hitung lagi teman-teman kamu. Adi jemputin satu-satu gitu. Udah ada semua teman kamu. Ada, coba hitung lagi. Kamu yakin kamu 8 orang? Adi udah bingung juga ngejawab, akhirnya saya yang jawab gitu. Kita berlapan, saya sebutin nama satu-satu gitu. Sampai akhirnya bapak itu sampai nanya 3 kali, kamu berapa orang? Sampai diyakinin. Akhirnya kita semua jawab, kita 8. Akhirnya kita juga ngeyakinin diri kita sendiri kalau kita emang berlapan kan, nggak ada yang kurang kan? Enggak gitu, emang kita berlapan gitu. Akhirnya baru di situ si bapak cerita, kalau sekitar setahun 2 tahun yang lalu itu ada 2 orang pendaki yang kesasar. Dia kesasar, sama seperti kita, jalan di seberang, seperti orang linglung, akhirnya dia teriak-teriak, terus akhirnya malah katanya sampai bapaknya bantu ke seberang untuk jemput mereka. Akhirnya ketika dijemput mereka, dibawa sama ke rumah bapak itu. Ditanyalah mereka berapa orang. Mereka jawab berdua. Sedangkan kalau untuk logikanya naik gunung itu nggak boleh berdua. Mau zaman sekarang, mau zaman dulu, karena naik gunung itu minimal tuh bertiga gitu. Kalau berdua itu bisa bahaya, apalagi sendiri gitu. Si bapak tuh ya waktu itu percaya aja kalau mereka bilang berdua, oh mungkin nyasar gitu kan. Akhirnya mereka samalah, mereka dijamu, dikasih makan, tapi mereka pulang. Dan beberapa hari kemudian keluarganya tuh datang lagi ke kampung itu dengan beberapa orang gitu. Dan mereka nanya gitu, kalau ini benar berdua datangnya gitu. Dan mereka emang berdua gitu, bapak itu jawab berdua gitu, nggak ada yang lain gitu. Karena mereka bilang mereka jalan berlima, bukan berdua, berlima gitu. Jadi kurang 3. Dan kita semua cuma lihat-lihatan pas dibilang kurang 3 gitu. Karena kita ketemu sama 3 orang sebelum kita belok ke kiri itu. Dan yang paling bikin kita semuanya ya dibilang shock iya, dibilang bingung iya gitu loh. Si bapak, kita cuma nanya, Pak, ini orang dari mana? Dan si bapak jawab, orang itu dari Bekasi. Dan 3 orang yang kita temuin itu, kita tanya kan, dari mana Bang? Bekasi. Jadi, ya wallahu alam, 3 orang yang kita temuin itu, apa mereka yang hilang, atau mereka yang lain, atau memang mereka pendaki yang sebenarnya manusia, tapi ya keanehan-keanehan itu nggak bisa kita lepaskan begitu saja. Jadi balik lagi ke Kampung Malebernya, kita jadi sempat bermalam semalam, terus akhirnya paginya kita turun ke bawah. Itu bener-bener desa Maleber tuh indah banget. Jadi kanan itu dia ada pohon wortel, ada pohon daun bawang ya, ada daun bawang gitu berarti pohon bawang. Tapi di kanannya itu sungai yang kita temuin dari kemarin-kemarin itu. Ya jadi ibaratnya buat penawar lelah kita lah pemandangan terakhir itu. Sampai turun kita terus, karena bapaknya bilang terus aja turun, nanti ketemu gerbang itu udah jalan raya Cianjur. Lah, Cianjur? Saya kaget, kok Cianjur Pak? Kita mau ke Turun Putri mah di Cipanas. Kamu udah di Cianjur. Jadi ternyata kita tuh bukannya ada di base camp Putri. Kita ada di Cianjur, desa Maleber yang mesti ngelewatin mungkin 3-4 bukit ya, kita nggak tahu ya itulah. Waktu kita nyasar dari hari Minggu itu, kita ngelewatin berapa bukit, akhirnya ketemu desa Maleber.
itu kita udah bukan ada di area Cipanas lagi, tapi kita ada di Cianjur. Akhirnya kita turun sampai desa Cianjur, ketemu bis yang ke arah Jakarta. Kita naik semua ke bis. Di bis itulah kita bahas semuanya. Kita bahas semua yang 3 orang itu ternyata jadi-jadian. Yang kita bahas itu rokok bisa jadi bungkus rokok bisa jadi daun. Ya semua kita bahas di situ. Ada ketawanya, ada takutnya, tapi yang jelas kita udah nggak sedih karena kita udah mau pulang ke Jakarta.